di sini saya sudah memotong beberapa bagian ya, beberapa bagian multiplex ya. Ya, dia rata ya, dan tidak menggunakan sama sekali alat bantu selain hanya menggunakan ya somil saja ya. Somil yang ya cukup bagus ya. Kita harus melihat, kalau bisa cari spesifikasi somil yang seperti ini ya, agar supaya daya potongnya itu lebih bagus, dan walaupun di yang keras sekalipun bisa terpotong dengan rapi. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggaris dulu ya. Kita garis ya, kita garis bagian yang akan kita potong ya, karena sudah ada ukurannya guys teman-teman. Maka kita akan garis ada. Nah teman-teman, ini sudah digaris dan tinggal kita potong saja ya, tanpa menggunakan meja potong atau mesin CNC, hanya sederhana saja ini seperti ini. Nah teman-teman, kalau mau memotong bagian ini kita harus balik, kita mencari bagian yang lebih ringan sebelah ini ya. Agar supaya ketika kita memotong dia tidak jatuh ke bagian kita potong, tapi dia ke arah sana ya. Nah teman-teman, pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini ya. Kita lihat di bagian sini ada seperti lubang, agar supaya kita memotong dia akan sama ya, akan sama ya. Jadi seperti ini. Coba. Nah ini ya, bisa kita seperti ini ya, agar supaya kita harus fokus di sini. Kalau saya teman-teman, saya fokus ke pisaunya saja. Kalau di sini agak membingungkan sedikit. Kalau ke pisaunya kan dia lebih gampang melihat. Kita mulai. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah saya potong, dan ya karena bagian ini yang kita perlukan, jadi kita fokus ke bagian sini. Nah begitu teman-teman. Jadi fokusnya kalau mau memotong itu fokusnya kepada pisau ini, jangan kepada di sini. Kalau di sini bisa juga, cuman saya lebih ke arah pisaunya. Jadi memotongnya pun itu harus seperti ini posisinya, harus seperti ini ya. Tatapannya harus seperti ini, dan melihat mata pisau ya, melihat mata pisau. Nah
kalau mata pisaunya itu seperti tersendat atau seperti tidak mau jalan, berarti potongan kita berarti sudah apa, sudah miring. Tapi kalau dia mulus ke sana, mulus ketika kita memotong, berarti sudah benar cara potong ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorialnya untuk supaya kita tidak perlu atau tidak memerlukan meja potong atau CNC, tetapi bukan saya saran seperti itu. Ini hanya untuk supaya kita tidak terlalu apa ya kita tidak terlalu memikirkan alat-alat yang harus kita alat-alat pembantu untuk memotong atau custom lainnya. Dan untuk mereka yang terbatas modalnya hanya memerlukan seperti ini. Nah, di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menyambung bagian-bagian dengan tidak menggunakan alat yang namanya catok. Jadi langsung saja, jadi pekerjaannya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan harus menggunakan alat-alat lainnya ya. Tapi ini hanya bukan saya mengajak ke teman-teman untuk harus nggak apa-apa kok kalau nggak pakai seperti itu, boleh saja. Tapi ini hanya untuk mereka yang supaya tidak mengeluarkan anggaran yang banyak untuk membeli peralatan-peralatan lain atau mesin-mesin pemotong lainnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa ya, subscribe, share atau komen di Facebook saya, dan mohon dukungan. Terima kasih.